Aktif di sosial media, berkenalan dengan seorang lelaki, bukan bahagia dapat cinta, berujung ditemukan di dalam karung dan dibuang begitu saja. Seorang wanita bernama Indah Fitriani, berusia 22 tahun, tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Cirebon. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini dikenal baik, mandiri, pintar, dan tak banyak bicara. Indah sendiri bekerja di toko roti di daerah Majalengka. Membuat Indah sendiri tak tinggal dengan keluarganya. Indah memutuskan pindah karena di dekat tempat kerja dan tempat kuliahnya. Sibuk dengan pekerjaannya, Indah sendiri bahagia, bisa mandiri, bisa meringankan beban orang tua, dan dirinya pun memilih kuliah tanpa dibayari orang tua. Tak hanya bekerja, Indah sendiri pun kuliah. Menurut teman-teman, Indah selalu kerja di pagi hari dan sore dirinya kuliah. Meski bagi Indah sendiri tak mudah untuk mengatur waktu, namun nampaknya Indah tak pernah mengeluh dan Indah sendiri selalu terlihat bahagia. Punya banyak teman, ada teman-teman di kampus, teman di tempat kerja. Indah yang aktif di sosial media pun punya kenalan di sosial media. Salah satunya Indah berkenalan dengan Chandra. Indah sendiri sudah 5 bulan berkenalan di sosial media Facebook. Antara Indah dengan Chandra sendiri kerap chattingan, makin akrab hingga berujung tukeran nomor telepon. Bahkan suatu hari Indah dengan Chandra pun pernah bertemu dan berkunjung ke kosan masing-masing untuk bermain satu sama lain. Berbeda dengan Indah, Chandra sendiri adalah seorang pengangguran tak kuliah, tak bekerja, kehidupannya miskin, kekurangan dan nampaknya luntang-lantung tak jelas. Chandra sendiri pun mendapatkan pandangan buruk usai dirinya sempat diamankan terkait kasus asusila. Di depan tempat rumahnya, Chandra sendiri bersahabat dengan seorang lelaki bernama Fahmi yang hidupnya sama-sama susah, tak punya masa depan. Saat itu kebetulan Chandra dengan Fahmi pun curhat satu sama lain tentang kesusahan mereka dan berencana menginginkan mendapatkan uang cepat. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun mencari target. Mereka pun ternyata tak hanya ingin uang, namun mereka ingin wiki-wiki sehingga mereka mencari target seorang perempuan. Keduanya menghubungi beberapa teman wanitanya, tak hanya satu, melainkan 5 yang mereka hubungi. Namun ternyata dari 5 wanita, apesnya Indah yang cepat membalas. Dan tanpa berpikir lama, mereka fix memilih Indah sebagai korbannya. Saat itu Indah sedang di kosan, tak langsung menerima ajakan bertemu dari Chandra, namun karena Chandra ngotot, mengajak Indah ke rumahnya saja karena mengaku di rumah Chandra sendiri ada wifi. Indah yang seakan tak punya pilihan lain akhirnya mengiyakan tawaran Chandra yang sedikit memaksa saat itu. Tepatnya kejadian di 3 Mei 2024, Indah setuju dan tak lama Chandra pun menjemput Indah dengan motornya. Saat sesampainya di kosan Indra, Chandra nampaknya semangat melihat Indah membawa beberapa peralatan elektronik dari handphone, laptop, dan juga terlihat memakai emas. Di perjalanan keduanya akrab ngobrol tanpa Indah sadari kalau ternyata Chandra sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Sesampainya di rumah Chandra, di sana pun ada Fahmi yang menunggu tanpa Indah tahu. Chandra sendiri sudah menyiapkan balok kayu, karung dan juga tali untuk mengikat Indah. Saat Indah masuk, tanpa basa-basi Indah pun mendapatkan pukulan balok yang sudah dipersiapkan hingga Indah pingsan. Saat itu nampaknya Indah tak sempat memberikan perlawanan. Indah langsung diikat dan dihabisi. Kondisi Indah yang sudah tak bernyawa membuat mereka nampak senang. Mereka makin menjadi dan melakukan ruda paksa secara bergiliran. Mengambil semua harta benda milik Indah, uang, laptop, emas, handphone. Mereka penuh dengan kebahagiaan karena target ada uangnya. Usai melakukan ruda paksa kepada Indah, setelah mengambil harta benda langsung memasukkan Indah ke karung dan tak lama mereka pun berencana membuang Indah ke sungai dekat rumah di daerah Arjawinangun. Setelah keduanya melakukan tindakan jahat ini, keduanya pun nampak membagi harta Indah karena takut ketahuan, lebih memilih kabur ke tempat yang berbeda. Sebelumnya bahkan agar tak ada yang curiga, mereka pun WhatsApp bos Indah di pabrik roti. Dengan handphone Indah, mereka pun meminta izin Indah tak masuk karena sakit saat itu. Tak lama Chandra dan Fahmi pun kabur menghilang. Sementara beberapa hari kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di sungai.
Menemukan nampak karung berbau busuk membuat penasaran. Saat dibuka ternyata mereka kaget menemukan seorang jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Anak-anak itu pun histeris dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terdekat. Saat itu warga berdatangan bahkan memposting di sosial media hingga viral. Pihak kepolisian datang ke TKP membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara di tempat kerja Indah khawatir, Indah yang sakit nampak tak bisa dihubungi hingga mengabari keluarga Indah. Namun nampak keluarga Indah bingung karena keluarga Indah tak tahu kalau Indah sakit, bahkan memang benar Indah sendiri tak bisa dihubungi. Meminta tolong kepada Tante Indah yang ada di Majalengka untuk datang ke kosan Indah. Sang tante pun datang namun mendapatkan kabar dari ibu kos kalau Indah memang tengah pulang kampung, membuat sang tante bingung. Hingga akhirnya keluarga dari Indah pun mendapatkan video viral di sosial media yang mirip Indah. Keluarga dari Indah langsung ke kantor polisi dan ke rumah sakit. Benar saja mendapatkan kalau jasad tersebut adalah Indah. Keluarga pun menjelaskan kronologis kejadian hingga kejanggalan yang ada kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini, menanyai keluarga Indah, teman kerja Indah, teman kampus Indah, bahkan mendapatkan pencerahan dari sosial media pribadi Indah. Polisi juga beruntung ada 2 sidik jari pelaku di jasad Indah hingga 2 pelaku tersebut bisa dapat diidentifikasi. Melakukan pencarian kepada pelaku, berujung pelaku pun berhasil diamankan. Chandra dengan Fahmi diamankan di 2 tempat berbeda, dibawa ke Majalengka setelah ternyata keduanya didor karena melakukan perlawanan. Tak bisa mengelak lagi saat interogasi, keduanya pun akhirnya mengakui merekalah pelakunya. Dengan motif di awal karena mereka mencari uang cepat, namun ternyata tak hanya itu, mereka pun melakukan ruda paksa karena ingin sesuatu dari Indah. Terkait permasalahan ini mereka pun diadili hingga mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Indah kini sedih untuk selamanya, kehilangan sang anak yang pintar, mandiri, dan tak menyangka pelakunya adalah orang yang dianggapnya teman. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.